Daftar isinya dulu ganti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rendiantika Simatupang di video pembelajaran selanjutnya. Baik, di sini saya akan membuat video pembelajaran mengenai materi hukum perlindungan konsumen. Sebelum saya memaparkan materi ini, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Urmi Eka Putra SMSI selaku dosen pengampu mata kuliah aspek hukum dalam bisnis. Baik, langsung saja saya akan melakukan penjelasan apa itu hukum perlindungan konsumen. Perlindungan konsumen adalah upaya menjamin kepastian hukum bagi konsumen, yaitu memastikan hak-hak konsumen tidak dilanggar dalam transaksi bisnis. Hal ini penting karena dalam praktiknya posisi konsumen sering lebih lemah dibanding pelaku usaha, baik dari segi informasi maupun kekuatan ekonomi. Selanjutnya ada dasar hukum. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen merupakan landasan utama yang mengatur hubungan antara konsumen dan pelaku usaha di Indonesia. Yang kedua, ada KUH Perdata juga berperan dalam mengatur perjanjian antara kedua pihak, terutama terkait hak dan kewajiban dalam transaksi. Selain itu ada juga asas perlindungan konsumen, di mana ada satu asas manfaat, yaitu berarti perlindungan harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi konsumen dan pelaku usaha. Yang kedua, asas keadilan dan keseimbangan, yaitu menekankan bahwa kedua pihak memiliki hak dan kewajiban yang seimbang. Ketiga, ada asas keamanan dan keselamatan, yaitu memastikan produk yang digunakan tidak membahayakan konsumen. Dan yang terakhir ada asas kepastian. Hukum menjamin adanya aturan yang jelas dan dapat ditegakkan. Selanjutnya ada tujuan perlindungan konsumen, yaitu satu, meningkatkan kesadaran konsumen agar lebih cerdas dan teliti dalam memilih barang atau jasa. Kedua, melindungi konsumen dari kerugian akibat produk yang tidak sesuai atau berbahaya. Ketiga, menciptakan sistem perdagangan yang sehat sehingga pelaku usaha bersaing secara jujur. Yang terakhir ada meningkatkan tanggung jawab pelaku usaha terhadap produk yang dihasilkan. Dan selanjutnya ada hak konsumen, di mana ada hak atas keamanan dan keselamatan, berarti konsumen berhak mendapatkan produk yang aman digunakan. Yang kedua, hak memilih barang atau jasa, yaitu memberikan kebebasan kepada konsumen tanpa paksaan. Yang ketiga ada hak atas informasi yang benar, memastikan konsumen tidak tertipu oleh iklan atau label. Hak untuk didengar, yang terakhir ada hak untuk didengarkan dan mendapat ganti rugi jika mengalami kerugian akibat produk. Selanjutnya ada kewajiban konsumen. Yang pertama yaitu mengikuti petunjuk penggunaan agar tidak terjadi kesalahan dalam pemakaian produk. Kedua, beritikat baik dalam transaksi, artinya tidak melakukan penipuan atau tindakan merugikan pelaku usaha. Ketiga, ada membayar sesuai kesepakatan, sesuai bentuk tanggung jawab dan dalam transaksi. Dan yang keempat ada mengikuti prosedur penyelesaian sengketa jika terjadi masalah. Selanjutnya ada hak pelaku usaha. Dalam hak pelaku usaha ini terdapat 4 poin. Yang pertama ada menerima pembayaran sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Kedua, mendapat perlindungan hukum dari konsumen yang bertindak tidak jujur. Ketiga, membela diri dalam sengketa jika terjadi konflik dengan konsumen. Keempat, rehabilitasi nama baik apabila terbukti tidak bersalah. Selanjutnya ada kewajiban pelaku usaha. Yang pertama, beritikat baik dalam menjalankan usaha dengan tidak merugikan konsumen. Kedua, memberikan informasi yang jujur dan jelas mengenai produk. Ketiga, menjamin kualitas barang atau jasa sesuai standar yang berlaku. Keempat, memberikan ganti rugi jika produk menimbulkan kerugian bagi konsumen. Dan yang selanjutnya ada perbuatan yang dilarang, yaitu satu, menjual barang tidak sesuai standar yang dapat membahayakan konsumen. Kedua, memberikan informasi palsu atau menyesatkan melalui iklan atau label. Ketiga, tidak mencantumkan informasi penting seperti tanggal kadaluarsa.
Dan yang terakhir adalah melakukan penipuan atau manipulasi dalam transaksi. Yang selanjutnya ada tanggung jawab pelaku usaha, yaitu tanggung jawab pelaku usaha yang pertama adalah pelaku usaha bertanggung jawab atas kerugian konsumen akibat produk yang dihasilkan. Yang kedua, bentuk tanggung jawab dapat berupa penggantian uang, barang, atau jasa. Yang ketiga, dalam beberapa kasus berlaku tanggung jawab mutlak atau strict liability, yaitu tanpa perlu pembuktian kesalahan. Selanjutnya ada penyelesaian sengketa konsumen, yaitu yang pertama, sengketa dapat diselesaikan di luar pengadilan seperti melalui mediasi atau Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau BPSK. Kedua, alternatif lain adalah melalui pengadilan jika penyelesaian di luar tidak berhasil. Tujuannya adalah mendapatkan keadilan secara cepat, sederhana, dan biaya ringan. Sanksi. Sanksi yang terdapat ada satu, sanksi administratif seperti pencabutan izin usaha. Kedua, sanksi perdata berupa kewajiban ganti rugi kepada konsumen. Ketiga, sanksi pidana bagi pelanggaran berat yang merugikan masyarakat. Setelah itu ada contoh kasus yang dapat kita temui di beberapa tempat, yaitu pertama, produk makanan kadaluarsa yang masih dijual dapat membahayakan kesehatan konsumen. Kedua, barang tidak sesuai iklan menunjukkan adanya informasi yang menyesatkan. Ketiga, jasa yang merugikan konsumen seperti layanan yang tidak sesuai perjanjian. Baik, dari penjelasan yang saya sampaikan tadi, dapat disimpulkan bahwa hukum perlindungan konsumen memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan hubungan yang adil, seimbang, dan bertanggung jawab antara konsumen dan pelaku usaha dalam kegiatan bisnis. Melalui adanya aturan yang jelas seperti yang diatur memiliki batasan serta tanggung jawab yang harus dipatuhi sehingga dapat meminimalkan terjadinya kecurangan, penipuan maupun kerugian. Konsumen tidak hanya dilindungi hak-haknya tetapi juga dituntut untuk menjalankan kewajiban secara bijak. Sementara pelaku usaha dituntut untuk beretikat baik, transparan, dan bertanggung jawab atas produk atau jasa yang ditawarkan. Dengan demikian, penerapan hukum perlindungan konsumen bukan hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga mendorong terciptanya sistem perdagangan yang sehat, jujur, dan berkelanjutan, yang pada akhirnya akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap dunia usaha secara keseluruhan. Baik, sekian yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf, saya ucapkan terima kasih.